Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ida Ayu Ellen Biomantari, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Jadi di video ini saya ingin menjelaskan tentang fenomena bahasa teman-teman, yaitu penggunaan pleonasme dalam berbahasa Indonesia. Nah, apa sih sebenarnya pleonasme ini? Pleonasme berasal dari bahasa Yunani, yaitu pleonazo, atau yang memiliki arti berlebihan. Nah, pleonasme merupakan salah satu fenomena bahasa, yaitu penggunaan kata berlebihan yang bersifat membazir dan tidak perlu ada dalam suatu kalimat. Namun, pleonasme itu memiliki tujuan untuk mempertegas suatu kalimat, tetapi sering sekali dijadikan sebuah kesalahan gaya bahasa karena membuat suatu kalimat menjadi tidak efektif. Jadi, pleonasme itu bisa terjadi kepada siapa ya teman-teman, baik kepada anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Pleonasme ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu seperti ketidaktahuan seseorang dalam menyusun suatu kalimat. Terus yang kedua itu kebiasaan seseorang dalam berbicara. Yang ketiga itu kesengajaan seseorang supaya mempertegas suatu kalimat, teman-teman. Nah, namun pada anak-anak sendiri, pleonasme itu sering terjadi karena anak-anak itu masih dalam proses menyusun tata bahasa yang benar. Nah, berdasarkan dari yang saya perhatiin, teman-teman, pleonasme itu sering banget terjadi di sekitar rumah saya, terutama pada anak-anak. Misalnya mereka ngomong, saya mau turun ke bawah. Dimana kan kata turun itu sudah memiliki makna ke bawah kan? Nah, itu merupakan salah satu pembarusan kata, teman-teman. Namun, hal tersebut itu wajar terjadi pada anak-anak karena mereka masih dalam proses belajar dalam menata suatu bahasa. Nah, berdasarkan dari penyebab masalahnya tadi, ada beberapa solusi yang bisa saya tawarkan. Yang pertama adalah menghilangkan kata-kata yang memiliki makna yang sama tanpa mengubah makna dari kalimatnya itu. Terus yang kedua, memilih kata-kata yang tepat dan juga selaras agar tidak ada pengulangan kata dalam suatu kalimat sehingga dapat menyebabkan kalimat tersebut menjadi efektif. Nah, yang ketiga adalah menambah pengetahuan tentang pleonasme. Kapan pleonasme itu bisa digunakan untuk menegaskan suatu kalimat dan kapan pleonasme itu harus dihindari agar tidak membuat kalimat menjadi tidak efektif. Yang terakhir adalah mengajarkan penataan bahasa yang baik dan benar kepada anak-anak sejak dini. Oke teman-teman, jadi harapan saya untuk bahasa Indonesia ke depannya, semoga bahasa Indonesia dapat terus berkembang tanpa adanya pleonasme berlebihan teman-teman. Dan juga saya berharap orang-orang bisa mempelajari tentang pleonasme lebih dalam, tentunya untuk mengetahui kapan pleonasme itu bisa digunakan dengan baik dan juga kapan pleonasme itu harus dihindari teman-teman. Oke teman-teman, sampai juga kita di akhir video. Jadi kesimpulannya itu adalah pleonasme merupakan salah satu fenomena kata berlebihan atau bersifat membazir yang harus dihindari. Namun pleonasme juga bisa menjadi penegas dalam suatu kalimat teman-teman. Pleonasme sendiri bisa terjadi kepada siapa aja dan dapat disebabkan oleh ketidaksengajaan, ketidaktahuan, bahkan kebiasaan seseorang. Nah, solusi yang bisa ditawarkan adalah menghilangkan kata-kata yang memiliki makna yang sama dalam suatu kalimat, serta memilih kata-kata yang selaras dan juga tepat agar tidak ada pengulangan kata, teman-teman. Yang ketiga adalah tahu kapan pleonasme dapat digunakan dan juga kapan pleonasme harus dihindari, teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih teman-teman karena sudah menonton video saya. Saya minta maaf jika misalnya ada kata-kata yang salah atau juga penjelasan saya yang kurang jelas. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Sampai jumpa!